kaifiyah atau tata cara wahyu Allah kepada para rasul. Ini tidak terbatas kepada Nabi SAW, tetapi juga rasul sebelumnya. Yuhillahu ila rusulihi biwasitatin wa bi ghairi wasitah. Allah mewahyukan kepada para rasulnya itu dengan perantaraan atau tanpa perantaraan. Jadi dua mekanisme. Ada yang langsung, ada yang dengan perantara. Fal'ula yang pertama biwas, yang dengan perantara dulu kita bahas ya. Ya, biwasit ada beberapa macam lagi. Yang pertama adalah biwasitati Jibril. Ya. Jadi ini yang dengan perantara, artinya dengan perantara Jibril. Ya, malakil wahyi wasayati bayanu. Ini malaikat pembawa wahyu. Ya, memang tugasnya dia. Kalau disebut dengan perantara berarti perantaranya adalah Jibril. Ya. Akan dijelaskan nanti ya. Wasani yang kedua, justru yang kedua yang beliau jelaskan dulu ya. Huwallazi la wasita fihi, yang tanpa perantara. Jadi yang ada perantaranya nanti di belakang ya. Yang kedua dulu yakni yang tanpa perantara. Yang tanpa perantara itu beliau jelaskan di sini ada beberapa bentuk ya, ada dua ya setidaknya. Yang pertama minhu ya, yang pertama adalah ar-ru'yas shalihatu fil manam. Mimpi yang benar ya dalam tidur. Penglihatan ya, melihat as-shalihah dalam tidur, artinya mimpi yang benar. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budiya bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yas shalihatu fin naum. Yang pertama kali ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mimpi yang benar ya, dalam tidur beliau. Ini sebelum turunnya wahyu Iqra itu ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subuh. Ya, beliau itu tidak melihat mimpi itu kecuali datang seperti falak subuh. Ya, seperti terbelahnya waktu subuh, menyingsingnya fajar gitu. Jadi makanya para ulama itu ketika menafsirkan vakumnya wahyu atau belum datangnya wahyu itu sering mereka ibaratkan dengan malam. Ketika wahyu datang itu diibaratkan dengan menyingsingnya fajar dengan terbitnya matahari. Itu juga filosofi beberapa lambang ormas Islam itu. Muhammadiyah ya. Kalau pondok kami dulu Darud Dawah wal Irsyad itu juga matahari terbit. Itu menyingsingnya fajar itu sebagai pertanda awal datangnya wahyu. Nah, di surah Ad-Duha itu kan disebutkan ketika wahyu itu vakum itu disebut dengan wal-lail idza saja. Sementara ketika wahyu itu ada disebut wad-duha. Makanya ungkapan wad-duha wal-laili idza saja. Ya. Atau di dalam surah dalam surah At-Takwir itu ada ungkapan sumpah wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Jadi malam yang datang dengan kegelapannya itu sebagai ibarah sebagai ungkapan tentang fase kehidupan manusia yang tanpa bimbingan wahyu. Nah, ketika mulai datang wahyu itu was-subhi idza tanaffas. Ya, ketika waktu subuh itu sudah mulai menyingsing. Makanya setelah ayat itu kan isinya itu tentang Al-Qur'an. Ya, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin dan seterusnya ya. Nah, mimpi-mimpi awal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu. Sering beliau itu lihat fajar itu menyingsing. Itu isyarat ya. Wa kana dzalika tahayyu'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanzil alaihi al-wahyu yaqazah. Nah, itu merupakan bentuk penyiapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turunnya wahyu di mana beliau itu dalam keadaan sadar. Karena wahyu itu nanti ketika turun surah Al-Alaq itu Nabi menerimanya dalam keadaan sadar. Nah, sebelum itu turun ada pendahuluannya. Tetapi beliau katakan di sini walaysa fil Qur'ani syai'un min hadzal naw'. Ya.
Tetapi tidak ada dalam Al-Qur'an jenis yang pertama ini, yakni wahyu Al-Qur'an yang diturunkan Nabi dalam keadaan tidur. Li'annahu nazzala jami'uhu yaqazah. Karena turunnya Al-Qur'an itu semuanya itu dalam keadaan Nabi sadar. Kecuali nanti ada satu asbabun nuzul itu, ada riwayat. Nah, ini beliau singgung. Khilafan liman idda'a nuzula suratil Kautsar manaman lil hadisil waridi fiha, ya. Ini berbeda dengan ada yang mengklaim turunnya surah Al-Kautsar itu dalam keadaan tidurnya Nabi. Berdasarkan hadis yang ada tentang itu. Ya, dalam riwayat Muslim itu, ya. Kita baca di sini, fa fi sahihi Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala, dalam sahih Muslim, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, mereka menggunakan hadis ini sebagai argumen bahwa ada jenis kaifiat wahyu yang Nabi itu tidur diterima. Tetapi mayoritas ulama menyatakan tidak, ya. Nah, bagaimana argumentasi mereka? Dalam hadis sahih Muslim itu dikatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina fil masjid iz ukfiya ikfa'ah. Suatu ketika Rasulullah SAW, ya, di suatu hari ada di tengah-tengah kami di masjid, tiba-tiba beliau itu mengantuk. Tiba-tiba beliau itu terlihat terkantuk-kantuk. Summa rafa'a ra'sahu mubtasima. Kemudian beliau setelah itu mengangkat kepalanya tersenyum. Ya, yang kelihatan beliau itu ngantuk-ngantuk. Ya. Kemudian setelah itu beliau rafa'a ra'sahu mubtasima, mengangkat kepalanya tersenyum. Fakultu, lalu aku bertanya, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat hadis ini bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Faqal, lalu beliau bersabda, sabda beliau, nuzilat alayya anifan suratu, ya, diturunkan kepadaku baru saja sebuah surah. Faqara'a, lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar in syani'aka huwal abtar. Ini surah Al-Kautsar, ya. Nah, hadis ini menjadi alasan pihak yang mengatakan bahwa ada satu surah dalam Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi sedang tidur. Ya. Tetapi mayoritas ulama menyatakan sebetulnya Nabi itu tidak tidur saat itu. Ya. Jadi tidur yang dimaksud dalam bentuk yang pertama ini tidak ada, ya, tidak ada dalam Al-Quran. Kalau Nabi lain ada, nanti disinggung di bawah. Ya. Mereka mengatakan fala'alla li'ikfa'ata hazihi hiyal halatul lati kanat ta'tarihi indal wahyi. Ya. Kan bisa jadi ikfa'ahnya Nabi itu tadi, terkantuk-kantuknya Nabi itu merupakan kondisi yang dialami ketika turunnya wahyu itu. Karena ketika turun wahyu itu kondisi Nabi itu kadang-kadang berbeda dengan yang biasanya. Nah, tidur, mimpi yang menjadi mekanisme yang disebutkan di sini itu bukan dalam peristiwa itu. Sehingga mayoritas ulama menyatakan tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan dalam bentuk ini. Semuanya diturunkan dalam keadaan Nabi SAW itu sadar. Tetapi untuk Nabi sebelumnya itu ada, dan bahkan disebut dalam Al-Quran itu dalam kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang menerima perintah penyembelihan itu dalam keadaan tidur, ya. Wa mimma yadullu ala anna ru'ya salihata lil anbiya'i fil manami wahyun yajibu ittiba'uhu ma ja'a fi qissati Ibrahim min ru'ya zibhihi li waladihi Ismail. Ya. Ini diantara yang menunjukkan bahwa mimpi yang benar oleh para nabi dalam tidur itu merupakan wahyu yang wajib diikutinya, itu adalah apa yang ada tentang kisahnya Ibrahim, ya, berupa mimpi penyembelihannya kepada anaknya Ismail alaihi wassalam, ya. Anda bisa baca lengkapnya, ini cerita, ya, dalam surah As-Saffat, ya. Kita tidak terjemahkan, ya, silakan dibaca kisahnya dalam surah As-Saffat. Intinya itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Ya, maka di situ bahkan disebutkan inni arafil manami anni azbahuk, ya. Dia disampaikan kepada anaknya bahwa aku itu melihat, ya, dia memperlihatkan kepadaku, ya, aku melihat diriku itu. Inni arani, sungguhnya aku itu melihat diriku fil manami, dalam tidur. Anni azbahuk, sungguhnya aku menyembelihmu. Ya, fanzur maza tara, maka bagaimana pendapatmu, dan seterusnya, ya.
Itu cerita yang sangat terkenal. Kemudian di akhir setelah menyampaikan ayat ini, Syekh Man Al-Qattan mengatakan, walau lam takun hadhihi ru'ya wahyan yajib ittiba'uh, sekiranya ini mimpi ini bukan merupakan wahyu yang wajib diikuti, ya maka lama aqdama Ibrahim alaihissalam ala dzibhi waladihi laula an manallahu alaihi bil fida. Tentu ya, Ibrahim alaihissalam tidak melakukan penyembelihan itu. Ya, tidak melakukan penyembelihan kepada putranya, ya, sekiranya Allah tidak mengganti itu, ya, memberikan anugerah dengan menggantinya, karena penyembelihan itu dilakukan, ya, hanya saja Allah mengganti objek sembelihannya itu. Nah, Ibrahim itu melakukan itu, padahal itu dia dapati melalui mimpi, ya. Jadi ini diakui oleh para ulama, ya. Baik, kemudian di catatan kaki di situ ada sedikit tambahan. Di catatan kaki nomor 3 beliau katakan, hadza huwas shawab, inilah yang benar. Ini kisah penyembelihan Ismail. Ya. Khilafan liman zahaba ila annahu Ishaq. Ya, ini berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa yang disembelih itu Ishaq. Kalau di kalangan orang Nasrani kan begitu. Dalam Bible-nya mereka ada kisah penyembelihan, tapi yang disembelih itu juga ada Ishaq. Ya, dalam Al-Quran bukan, ya, yang disembelih itu adalah Ismail. Innal bisyarata kanat awalan bi Ismail qabla Ishaq. Ya, Ismail huwa allazi nasha'a fil jaziratil arabiyyati haitsu kanat qissatu dzibhi. Jadi karena berita gembira bisyarah itu awalnya itu kepada Ismail. Ya, sebelum Ishaq. Itu kan ada cerita Nabiullah Ibrahim itu lama baru punya anak kan. Lalu kemudian Allah beritakan berita gembira kepadanya bahwa dia nanti akan punya anak, bahkan bukan hanya satu. Ya, setelahnya nanti ada lagi, nah, gitu ya, Ishaq. Ismail inilah yang nasya'a fil jaziratil arabiyyah. Dialah yang tumbuh, ya, besar di jazirah Arab. Haitsu kanat qissatu dzibh. Tempat terjadinya kisah penyembelihan. Jadi kisah penyembelihan itu terjadinya di jazirah Arab. Sementara Ishak itu adanya di mana? Di mana? Kisahnya Ishak itu di mana? Di Mesir. Ya. Nah, kisahnya Ismail itu di Arab. Ya. Ingat ya kisah Zam-Zam, ya itu kan peristiwanya Ismail. Ya. Kisah penyembelihan juga ketika dia sudah mulai beranjak, nah, itu ketika ditinggalkan kan masih kecil. Ketika peristiwa Zam-Zam itu Ibrahim kan tidak ada, ditinggalkan istri dan anaknya, itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beberapa tahun dia datang kembali, itu anaknya sudah mulai beranjak, sudah mulai agak besar. Ya. Jadi kalau orang Yahudi itu mengatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Ya, padahal yang disembelih itu adalah yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ismail. Wa huwa al-harabi ayyusafa bil hilmi wa qad zahaba al-yahudu ila annahu Ishaq hiqdan wa hasada li'annahu abuhum. Ya, dialah yang Ismail itulah yang layak disifati dengan al-hilm. Ya, orang yang penyantun. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa itu adalah Ishak, yang disembelih itu Ishak, ya, dalam Bible itu disebutkan. Tetapi mereka menyatakan itu hiqdan wa hasada, sebagai bentuk kedengkian dan hasud. Li'annahu abuhum, karena Ishak itu ayah mereka. Maksudnya moyang mereka. Wa Ismaila abul Arab. Ya, sementara Ismail itu moyangnya orang Arab. Mereka enggak mau, mereka maunya dari terahnya mereka. Wal Qur'anu yarudduhu li'annahu lamma dzikratul basyaratu bi gulamin halim zakara annahu zabih. Tsumma qala ba'da dzalika wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Ini di surah Shaffat juga ya. Di Al-Qur'an membantah itu. Ya, karena berita gembira yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gulam halim, ya, anak laki-laki yang halim, yang penyantun itu disebutkan bahwa itu adalah yang disembelih. Kemudian ya, Allah berfirman setelah itu wa basyarnahu bi Ishaq. Kami berikan berita gembira lagi kepada Ibrahim
dengan Ishak nabiyyam minas shalihin, sebagai nabi, ya. Orang yang saleh. Jadi setelah Ismail itu baru Ishak. Nanti setelah Ishak nanti ada lagi keturunan di bawahnya Yakub, ya. Nah, jadi inilah garis keturunannya orang-orang Bani Israel. Sementara dari jalur Ismail alaihissalam itu orang-orang Arab sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibrahim itu juga dikenal sebagai Abul Anbiya, ya, ayahnya para nabi. Karena dari jalur Ibrahim itulah lahir banyak nabi. Baik, kita kembali tadi, ya. Ar-ru'yah salihatu laisat khassatan bir rasul. Ru'yah salihah ini tidak khusus bagi Rasul. Fahiya baqiyatun lil mu'minin. Juga ada, ya, bagi orang-orang mukmin. Wa illam takun wahyan, meskipun itu bukan wahyu. Artinya orang mukmin juga bisa mengalami mimpi yang salihah tadi, ar-ru'yah salihah. Makanya mimpinya orang-orang saleh itu, ya, ada yang berupa mimpi yang seperti ini. Qala alaihi salatu wassalam, ini didukung oleh sabda Nabi SAW, ya. Beliau SAW bersabda, in qata'al wahyu wa baqiyatul mubasyarat. Wahyu itu terputus, yang masih ada itu adalah mubasyarat, ru'yal mu'min, mimpi orang yang beriman. Makanya mimpinya orang beriman itu kadang ini, ya kadang berupa wahyu yang Allah berikan, tapi bukan wahyu kenabian, ya. Asul hadis fi sahihaini wa ghairihima. Ya, dasar asal hadis ini dalam kitab dalam sahihain, ya, hadis Bukhari Muslim dan lain-lain. Kalau lafaz Bukhari wa lafzul Bukhari lam yabaqa minan nubuwati illa al-mubasyarat. Qala wa al-mubasyarat qala ar-ru'ya salihah. Tidak ada lagi yang tersisa dari nubuwah itu kecuali al-mubasyarat. Mereka bertanya apa al-mubasyarat itu? Beliau menjawab ar-ru'ya salihah. Jadi nubuwah itu sudah selesai. Tidak ada lagi wahyu kenabian yang Allah berikan. Tetapi yang sifatnya mimpi salihah ini masih ada. Jadi orang-orang saleh, orang-orang mukmin itu masih bisa mengalami hal tersebut. Kemudian wa ru'ya salihatu fil manami lil anbiya'i hiyal qismul awwalu min aqsamit taklimil ilahiyil mazkur fi qaulihi ta'ala. Mimpi as-salihah ini yang ada dalam tidur bagi para nabi merupakan jenis pertama dari jenis-jenis taklim ilahi yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura itu ada 3 bentuk sebetulnya, ya, wahyu itu. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullah. Tidaklah seorang manusia itu Allah berbicara kepadanya kecuali illa wahyan, kecuali wahyu, satu. Au mi wara'i hijab, wahyan ini maksudnya langsung, ya. Au mi wara'i hijab. Jadi dalam bentuk yang pertama itu wahyu, ya, entah dengan mekanisme langsung atau tidak langsung, ya. Kemudian yang kedua mi wara'i atau dari balik hijab. Nah, nanti kita bisa lihat ini pada peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam. Au yursila rasulan, atau Allah kirim utusan, mengirimkan utusan, fayuhiya biiznihi ma yasha innahu alimun hakim. Lalu dia menyampaikan wahyu dengan izinnya, apa yang dikehendakinya. Ini dalam bentuk Rasul di sini maksudnya malaikat Jibril, ya. Sebenarnya dia maha tinggi lagi, maha bijaksana. Itu yang pertama, ya, mimpi yang salihah. Yang kedua, wa minhu al-kalamul ilahiyyu min wara'i hijabin biduni wasitatin yaqzah. Bentuk yang kalam ilahi yang kedua. Ini yang kedua adalah yang disampaikan dari balik hijab tanpa perantara. Dan ini secara sadar. Wa huwa sabitun li Musa alaihissalam. Ini terjadi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Misalnya disebutkan di sini di dalam surah Al-A'raf, surah An-Nisa. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaiki. Kala datang Musa ke tempat yang kami janjikan, ke Tur Sina itu, wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya berbincang dengannya. Dia berkata, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaiki. Ya Allah, ya,
izinkan aku melihatmu. Artinya apa? Pada saat itu Nabiullah Musa itu tidak melihat, tapi dia bisa berbicara, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak bisa melihat. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalam ilahi mi wara'i hijab. Dari mana kita tahu ada hijab? Karena Nabi Musa tidak bisa melihat. Dari mana kita tahu Nabi Musa tidak bisa melihat? Karena dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya, meskipun di kelanjutan ayat itu Allah sebutkan, ya, lan tarani, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku, ya, dan seterusnya. Atau di surah Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Ini menegaskan lagi, ya, bahwa Allah itu betul-betul berbicara, ya, kepada Musa. Wa kama sabata takallumu 'alal asahhi li Rasulina sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i wal Mi'raj. Sebagaimana juga terjadi takallum ini, ya, perbincangan antara Allah dengan Nabi SAW menurut pendapat yang paling sahih, ya, dengan Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Nah, itu juga terjadi takallum itu, tetapi dengan hijab. Wa hadzal nau'u huwal qismus tsanil mazkuri fil ayat. Inilah jenis yang kedua yang disebutkan dalam ayat tadi, au mi wara'i hijab. Wa laysa fil Qur'ani syai'un minhu kadzalik. Tetapi tidak ada dalam Al-Qur'an, ya, satupun yang seperti itu. Artinya tidak ada wahyu ayat Al-Qur'an itu yang turun dalam bentuk itu. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kan tidak ada wahyu di situ dalam bentuk ayat Al-Qur'an. Kalau wahyu yang lain ada, ya. Jadi itu kaifiyat wahyu kepada para rasulnya. Ada dua bentuk tadi, ya. Yang pertama apa? Langsung disampaikan, ya, dalam apa? Tanpa perantara ini, ya. Itu dalam keadaan mimpi, ru'yas shalihah. Lalu yang kedua juga tanpa perantara itu, tetapi di balik hijab, ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang melalui perantara, ya. Kaifiyatu wahyil malaki ila rasul. Kaifiyat wahyu malaikat kepada rasul. Karena ada perantara, perantaranya itu maksudnya malaikat. Ya. Wahallahu ila anbiya'ihi imma, atau wahyullahi juga bisa, ya. Wahyu Allah kepada para nabinya imma ayyakuna bi ghairi wasithah, bisa tanpa perantara, wa huwa ma zakarnahu anifa, yang sudah kami sebutkan barusan tadi, ya, di sub tadi, dalam bentuk mimpi, dalam bentuk di balik hijab, itu tanpa perantara. Wa kana minhu ru'yas shalihatu fil manami wal kalamu lillahi min wara'i hijabin yaqzah. Ya, bentuknya tadi diantaranya adalah ru'yas shalihah dalam tidur, dan kalam ilahi dari balik hijab secara sadar. Wa imma ayakuna biwasitati malakil wahyi. Ada juga dalam bentuk perantaraan malaikat wahyu. Wa huwa allazi ya'nina fi hadzal mawdu'i li anna al-Qur'an al-Karim nazzala. Dan inilah yang kami maksud dalam topik ini. Ini turun dengan perantaraan wahyu. Li anna al-Qur'an al-Karim nazzala bih. Karena Al-Qur'anul Karim itu turun dalam bentuk ini. Jadi Al-Qur'an Karim turun dalam bentuk ini, bukan dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk apa? Dari balik hijab. Al-Quran Al-Karim turun dalam bentuk perantaraan malaikat wahyu. Nah, ini juga nanti ada dua macam, ya. Wala takhlu kaifiyat wahyil malaki ila rasuli min ihda halatain. Ya, bentuk kaifiyah wahyu malaikat kepada rasul ini, ya, salah satu dari dua keadaan. Al-halatul ula wa huwa asyaddu ala rasul. Keadaan yang pertama, dan inilah yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW, ayatiyahu misla salatil jarasi wassaut. Jadi datang dalam bentuk seperti gemerincing lonceng. Wassautul qawiyyu yusiru awamil intibahi wa tuhayya'u nafsu bi kulli qawah liqabuli asari. Suara yang keras itu memberikan pengaruh kewaspadaan, sehingga menyiapkan diri dengan segenap kekuatannya untuk bisa menerimanya.
Ini dalam bentuk pertama ya. Fa idza nazzala al-wahyu bi hadhihi surati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazzala alaihi wa huwa mustajmi'ul qawi. Wa huwa mustajmi'ul qawi al-idrakiyah. Ketika turun wahyu dalam bentuk ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, turun kepada beliau itu sementara beliau itu mengerahkan seluruh potensi kesadaran yang beliau miliki li talaqqihi wa hifzihi wa fahmi untuk menerimanya, menghafalnya dan memahaminya. Jadi karena berat ya. Wa qad yakunu hadza sautu hafifa janihatil malaikatil musyar ilaihil hadis. Terkadang suara ini berupa seperti merupakan suara hentakan sayap malaikat yang diisyaratkan dalam hadis. Yang hadis yang tadi ya, hadis yang kita baca sebelumnya itu, bahwa iza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khat'anan liqaulihi kasilsilati ala Safwan. Jika Allah menghendaki satu perkara di langit, maka malaikat itu menghentakkan sayap mereka karena tunduk akan firman-Nya, seperti layaknya rantai di atas batu yang keras. Suaranya terdengar ya. Jadi itu dirasa berat oleh Nabi SAW. Wa qad yakunu sautul maliki nafs fi awali sima'i Rasul SAW. Kadang juga itu berupa sautul maliki nafsahu. Suara malaikat itu sendiri ya fi awali sima'i Rasulilahu. Ya di awal-awal didengarkannya oleh Rasulullah SAW. Itu keadaan yang pertama. Ya, keadaan yang berat ya. Ada juga keadaan yang kedua, wal halatus tsaniyah, ini yang ringan ya. Ayatamassala lahul malaku rajulan wa yatihi fi surati basyar. Datang kepada beliau malaikat dalam bentuk wujud laki-laki yang wujudnya manusia ya. Datang kepada beliau dalam wujud manusia. Wa hadzil halatu akhaffu min sabiqatiha. Bentuk ini lebih ringan daripada bentuk sebelumnya. Haitsu kana yakunu tanasubu bainal mutakallimi was sami, karena ada keselarasan antara pembicara dengan yang mendengarkan dalam dimensi yang sama. Sama-sama dalam sosok manusia. Sementara tadi dalam bentuk yang pertama itu beda dimensi itu ya. Jadi berat. Wa yakni rasulun nubuwah inda sima'ihi min rasulil wahyi. Ya, ini merasa tenang, mudah diterima oleh rasul nubuwah. Jadi kalau istilah rasul dalam ilmu ulumul Quran itu kadang dibedakan. Kalau Nabi SAW itu disebut rasulun nubuwah. Sementara Jibril itu disebut Rasulul wahyi. Karena Jibril itu sebagaimana ayat yang pernah kita baca itu juga disebut rasul ya. Yang kita sempat singgung di surah apa itu? Takwir ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Rasulin karim di situ bukan Nabi SAW tapi Jibril. Makanya kalau disebut Jibril sebagai rasul itu bisa membingungkan. Makanya diberikan pembedaan ya, disebut Nabi SAW itu sebagai Rasulun Nubuwah ya, sementara Jibril disebut Rasulul Wahyi. Wa yakni Rasulun Nubuwati 'inda sima'ihi min Rasulil Wahyi. Jadi Rasulun Nubuwah itu bisa mendengarnya dari Rasul Wahyi, bisa mendengarnya itu dengan mudah. Wa yatma'innu ilaihi itminanal insani li akhihil insan, dan dia bisa merasa tenang sebagaimana tenangnya manusia dengan sesama saudaranya manusia. Karena berbicara layaknya sebagai sesama manusia. Karena Jibril datang sebagai sosok manusia. Wal hayatul lati yazharu fiha Jibril bi surati rajulin la yatahattamu fiha ayat tajarrada min ruhaniyati. Ya, bentuk yang tampak ya, Jibril itu dalam sosok laki-laki itu tidak tidak berarti dia itu kehilangan ruhiyahnya ya. Tidak berarti Jibril itu kehilangan spiritnya ya. Bukan begitu. Wala ya'ni anna zatahu qalabat rajulan, bukan berarti zatnya itu berubah jadi laki-laki, bukan ya. Balil muradu yang maksudnya adalah annahu yazharu bitilka suratil basyariyati unsan lir rasulil busyra. Ya. Tidak lain ya, dia tampak dengan sosok manusia itu sebagai bentuk memudahkan ya kepada Rasulullah SAW, pada Rasul al-Busyra. Wala syakka anal halatul ula halatus salsalah la yujadu fiha hadzal inas. Tidak diragukan lagi bahwa bentuk yang pertama
ya, bentuk yang itu beda dimensi itu tidak didapati kemudahan di situ. Bahkan Nabi itu berat. Jadi ada riwayat itu Nabi sedang naik unta, itu untanya itu saking beratnya sampai terjatuh, terduduk, nggak bisa jalan. Ya, pada saat wahyu model pertama itu datang, Nabi itu sampai berkeringat padahal di musim dingin, misalnya musim yang sangat dingin, tapi Nabi itu bercucuran keringat beliau. Wahia tahtaju ila sumuwi ruhiyyin min Rasulillah yatanasabu ma'a ruhaniyatil malaki. Fakanat asyaddal halataini alaihi. Ya. Kondisi yang pertama itu membutuhkan ketinggian ruhiyah dari Rasulullah yang bisa selaras dengan ruhiyahnya malaikat. Ya. Sehingga ini menjadi kondisi yang paling berat ya, dari dua kondisi itu atas beliau. Li'annaha kama qala Ibnu Khaldun, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Khaldun. Ya, beliau katakan insilahu minal basyariyatil jismaniyati wa ittisalu bil malakiyati ruhaniyah. Itu menyatunya jisim bashar ya, manusia yang punya jisim yang berhubungan dengan malaikat ruhaniyah. Jadi dimensi yang berbeda maksudnya ya. Wal halatul ukhra aksuha. Sementara keadaan yang lain, kondisi yang kedua itu sebaliknya. Jadi kondisi yang kedua tadi malaikat Jibril dalam bentuk sosok manusia. Ini sebaliknya mudah, ringan. Li'annaha intiqalul malaki minar ruhaniyatil mahdati ilal basyariyatil jismaniyah. Karena itu apa? Berpindahnya malaikat itu dari dimensi ruhaniyah yang murni ke basyariyah jismaniyah. Ke manusia yang punya jisim, sosok tubuh. Mungkin kita juga sulit membayangkan ini karena memang ini pembahasan gaib ya. Tapi bisa dilihat dari beberapa riwayat yang mengapa para ulama menyimpulkan seperti itu, karena penampakan yang mereka bisa lihat. Bagaimana Nabi SAW itu merasakan beratnya. Seperti tadi yang kita contohkan ya. Ini ada di bawah ini ya. Wakil talhalataini mazkurun. Kedua keadaan itu disebutkan ya fi ma ruya an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Anal Haris bin Hisham, sesungguhnya Al Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu ya. Apa pertanyaannya Hisham ini? Ya, Haris bin Hisham, "Ya Rasulullah, kaifa yatikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana ya datang wahyu itu kepadamu? Jadi dua keadaan itu bukan dikarang-karang ya. Itu Nabi sendiri yang jelaskan. Faqala Rasulullah SAW, ahyanan ya'tini misla solsolatil jaras, wa huwa ashadduhu alai. Kadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Dan itu yang paling berat atasku. Fayafsimu anni, lalu berhenti, wa qad wa'aitu anhu. Lalu aku pun bisa menangkap wahyu itu, memahami wahyu itu. Ya, maqala, apa yang disampaikan, apa yang dia katakan. Wahyanan kadang juga, ini bentuk yang kedua, yatamassalu lil malakwi rajulan fayukallimuni fa'a'a ma yaqul. Ya, atau fa'a'i ma yaqul. Kadang juga yatamassalu lil malak rajulan. Malaikat itu datang menyerupai sosok laki-laki, fayukallimuni, lalu dia menyampaikan kepadaku fa'a'i ma yaqul, lalu aku bisa memahami apa yang dia ucapkan. Ini bentuk yang kedua ya. Kemudian riwayat yang lain, warawat Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha, maka yusibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syiddatin faqalat. Jadi apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ya, rasa berat itu, beliau berkata, Aisyah berkata, wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil barad. Aku pernah melihat beliau, Nabi SAW itu turun kepadanya wahyu di hari yang sangat dingin. Fayafsimu anhu, lalu wahyu itu selesai. Wa inna jabinahu, dan kening beliau itu ya, la yatafassadu irqa, itu bercucuran keringat. Padahal itu di hari yang dingin. Hari yang sangat dingin biasanya orang menggigil, itu justru Nabi bercucuran keringat. Itu menunjukkan kondisi yang berat ya.
Ini hadis yang dua-duanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wal halatani humal qismus salis. Dua keadaan itu merupakan jenis yang ketiga min aqsamit taklimil ilahil musyar ilaihi fil ayah. Di antara jenis taklim ilahi yang diisyaratkan ya dalam ayat yang tadi sempat kita baca itu ya, di dalam surah Asy-Syura itu, wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha innahu alimun hakim. Nah, itu poin yang pertama kan wahyu. Ya, yang kedua dari balik hijab. Yang ketiga Allah mengutus malaikat, mengutus rasulan. Rasulan ini maksudnya malaikat ya, malaikat wahyu. Aman nafasu fir ra'i ayil qalb. Adapun dalam bentuk bisikan ke dalam jiwa atau ke dalam benak, ini al-qalb, faqad dzukira fi qauli Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam qaul ya, dalam sabda Rasulullah SAW. Ada juga wahyu dalam bentuk seperti ini ya. Tetapi bukan dalam bentuk wahyu Al-Qur'an. Kalau wahyu Al-Qur'an itu semuanya tadi dalam bentuk perantaraan malaikat wahyu. Jadi beliau memberikan ungkapan di sini tentang contoh wahyu itu langsung disampaikan ke dalam bisikan ya, dalam hati beliau. Inna ruhal qudusi nafasa fi ra'i. Sungguhnya Ruhul Qudus, Jibril ini maksudnya ya, membisikkan dalam hatiku annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Bahwa tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rezekinya dan ajalnya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbagus-baguslah dalam meminta. Jadi kita tidak bahas ya kandungan hadisnya, tapi poinnya adalah wal hadisu la yadullu ala annahu halatu mustaqillah. Hadis ini tentang kaifiatnya yang kita soroti. Hadis ini tidak menunjukkan sebagai keadaan tersendiri ya, fayahtamilu yurja'a ila ihdal halataini al-mazkurataini fi hadis Aisyah. Kondisi ini dapat dikembalikan kepada salah satu dari dua keadaan yang disebutkan dalam hadis Aisyah tadi. Ada bentuk yang berat ya, keadaan yang pertama, ada juga yang ringan. Fayatihil malaku fi misli salsalati wa yanfusu fi rawih. Jadi malaikat datang mendatangi beliau dalam bentuk seperti yang pertama berarti ya, salsalah, ya, gemerincing itu. Dan membisikkan ke dalam hatinya. Aw yatamassalu lahu rajulan fayanfusu fi rawih, atau bisa juga malaikat itu dalam bentuk yang kedua ya, datang sebagai sosok seorang laki-laki lalu membisikkan ke dalam hati beliau. Wa rubbama kanat halat nafsi fi masiwal Qur'anil Karim. Ya, hanya saja tampaknya bentuk ini bukan merupakan wahyu ayat Al-Qur'anul Karim. Karena tidak ada riwayat bahwa Al-Qur'anul Karim itu dalam bentuk seperti itu. Jadi kalau bicara riwayat tentang turunnya Al-Qur'an ya, itu lazimnya dalam bentuk apa? Biwasitati malakil wahyi ya, dengan perantaraan malaikat wahyu. Wallahu a'lam bissawab ya. Khafila, demikian ulasan kita tentang kaifiat wahyu. Jadi ada tiga macam tadi ya. Kaifiat wahyu Allah kepada malaikat, kemudian kaifiat wahyu Allah kepada para rasul. Lalu ada kaifiat wahyu itu melalui perantaraan malaikat wahyu kepada rasul ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.